Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sabiyhi wa habibi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ya ikhwanana al-muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa terkecuali seluruh jamaah saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, khusus guru-guru kita, juga para sesepuh, para pengurus PRON, Persaudaraan Islam DPSSI Barusa, seluruhnya tanpa kecuali, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudaraku sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Kita ucapkan syukran kasiran jazakumullah ahsanal jaza ila Syekhinal Mukarram Ustaz Syukran Makmun yang Ustaz Syukran Ismail yang telah begitu jelas memaparkan ilmu kepada kita. Saya masih ingat apa yang beliau sampaikan tadi, ya. Awalu ma yajibu ala kulli muslimin, katanya, i'tiqadu makna syahadataini ai a'lamu a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi. Mudah-mudahan semua kita yang hadir oleh Allah diberi paham tentang ilmu agama. Sungguh amat beruntung sekali ketika siapapun oleh Allah dibukakan hatinya dan diberi paham oleh Allah tentang seluk-beluk ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, usuluddinnya, ilmu usul fikihnya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, mustalah hadisnya, Qur'annya, tafsir Qur'annya, ilmu alatnya dan sebagainya. Karena kata Nabi bahwa apabila seorang hamba Allah oleh Allah diberi paham tentang seluk-beluk ilmu agama, itu tandanya bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Artinya ciri-cirinya orang yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan menjadi baik, menjadi barokah, bahagia, selamat dunia akhirat, orang tersebut oleh Allah akan diberi paham ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga nanti anak cucu kita oleh Allah jadikan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi guru kita Ustaz Syukron Ismail sempat bertanya kepada kita, apakah kita semuanya orang Islam? Jawab, jangan ragu-ragu sedikit pun. La sakka fi qalbina, sedikit pun tidak boleh ada sak, keraguan-raguan di dalam hati kita bahwa nahnu muslimun sunniun syafi'un, bahwa kami semuanya adalah beragama Islam, menganut, mengikuti, mengamalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya agama yang hak, dan tidak ada agama yang hak selain agama Islam. Bersyukur kita kepada Allah walaupun kita tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, karena kita hidup tidak satu zaman, tidak satu masa, tidak satu kurun bersama beliau. Beliau hidup 14 abad, 43 tahun yang lalu. Kita hidup di zaman sekarang, kita belum sempat bertemu dengan beliau, tidak berjumpa dengan beliau, namun alhamdulillah kita mendapatkan hidayah bahwa agama Islam yang beliau bawa sampai kepada kita, alhamdulillah.
Dan Islam ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman Islam. Nikmat iman Islam ini lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi guru kita Ustaz Sukron Ismail nanya, apakah kita semuanya beragama Islam? Jawab tegas, Islam. Kalau perlu jawab, ana muslimun, sunniyun, sabiun. Saya orang Islam, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, dan saya bermadzhab Imam Syafi'i. Itu akidah kita yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan hidup dunia dan akhirat, yang akan menyelamatkan kita dari kobaran api neraka, insya Allah, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, emang beda. Ustaz Sukron Ismail dengan saya beda ngomongnya. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Saya ngomong kalau pelan-pelan saya nggak betah. Jadi kayaknya perasaan saya lagi sakit, mau mati gitu. Ninja. Kalau beliau emang karakter begini. Beliau karakternya karakter Syekhun Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Lama. Kalau saya karakternya preman saya mah. Insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang pun saya pengen nanya nih, jadi nurutan iya. Katepaannya Ustaz Sukron Ismail. Saya pengen nanya, kalau tadi beliau bertanya kepada kita, apakah saudara-saudara Islam? Islam. Nah pertanyaan saya sekarang nih, apa itu Islam? Ayo. Apa itu Islam? Selamat. Selamat. Itu ada orang namanya selamat tapi agamanya bukan Islam. Islam juga. Diterangkan di dalam kitab Al-Aqaidud Diniyah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim, Al-Alama, Al-Fadil, Syekh Abdurrahman bin Saqaf bin Husain As-Saqaf. Beliau menerangkan di dalam kitab tersebut, Al-Islam huwa ittiba'u majhabi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa jatinabu ma naha anhu hadara. Islam itu adalah mengikuti, mengamalkan segala ajaran yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi segala larangan beliau dan selalu bersikap hati-hati. Itulah Islam. Jadi kalau umpama ada orang siapapun, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun negaranya, kalau dia mengikuti dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan dia menjauhi larangan-larangan yang ada dalam ajaran Islam, dan dia selalu bersikap warok, selektif, hati-hati, baik dalam ucapannya, perbuatannya, tindakannya, tingkah polanya, itulah Islam. Walaupun umpama namanya nama orang kafir, misalnya Johnny Black. Black kan hitam. Jadi memang si Johnny orang hitam. Islam, itulah Nah, udah cukup, gak usah nanya lagi. Baik. Setiap orang Islam, kullu muslimin, utawi saban-saban wong kang Islam, iku wajib alaihi ingatase wong muslim. Apa yang wajib? Apa yang wajib? Mahabbatu li ahlil bait, menanamkan rasa cinta di dalam hatinya kepada ahlul bait, kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak layak, tidak pantas, tidak patut seseorang mengaku beragama Islam kalau di hatinya ada kebencian kepada Rasulullah, kalau di hatinya ada kebencian kepada ahlul bait Rasulullah, kalau di hatinya ada kebencian kepada anak cucu Rasulullah, kepada zuriat Rasulullah. Itu tidak pantas mengaku sebagai orang Islam. Saya yakin semua yang hadir semua cinta kepada Rasulullah. Yuk kita lihat sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, yang sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya. Dalam hadis ini dengan sangat gamblang
secara tegas Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Al hadis rawahu Tabrani wal Baihaqi an Abdurrahman bin Abi Laila an abihi. Artinya la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidak layak, tidak pantas, tidak patut dikatakan sebagai orang mukmin, tidak pantas disebut sebagai orang mukmin. Monggo, udah jam 11 silakan. Beliau mau jemput, ada yang mau dijemput. Itu santri saya, namanya Muhammad Rizki sama Surya Palah. Beliau pamit duluan karena ada keperluan mau menjemput. Baik. Tidak patut, tidak pantas, tidak layak seseorang di antara kalian mengaku sebagai orang mukmin, mengaku sebagai orang beriman. Artinya jangan mengaku sebagai orang beriman kalau kita mencintai Rasulullah. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah tidak melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Kalau kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasulullah tidak melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita sendiri. Kalau kecintaan kita kepada anak cucu kita tidak melebihi terhadap kecintaan kita kepada anak cucu Rasulullah. Kalau kecintaan kita kepada Dzurriyyatur Rasul, kepada keturunan Rasulullah yaitu para baik, tidak melebihi kecintaan kita kepada keturunan kita sendiri. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, pemahaman sebaliknya dari hadis ini. Jadi jelas bahwa siapapun ketika di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, kepada para habaib, maka dia tidak dikatakan sebagai orang beriman. Nggak ada orang beriman membenci mereka semua, nggak ada. Kalau ada itu bukan orang beriman. Kira-kira jelas nggak deh? Jelas kan? Cuma permasalahannya begini, sekarang kan akhir zaman nih, banjir paham sesat, banjir aliran sesat, banjir paham-paham yang dipropagandakan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani seperti paham liberal, ya kan? Betul nggak? Seperti paham relativisme, paham skeptisisme, paham agnostisisme, paham ateisme, paham pluralisme, paham sekularisme, paham materialisme, paham rasionalisme. Itu semuanya produk Yahudi untuk menghancurkan Islam. Karena kalau mereka mau menghancurkan Islam secara frontal, mereka belum berani. Karena mereka tahu umat Islam kalau sudah bersatu tidak bisa dikalahkan. Mereka tahu itu. Maka mereka rusak Islam, rusak. Mereka hancurkan persatuan umat Islam melalui budaya dan sebagainya. Nah, para jamaah, sekarang kan banyak nih, lagi tren nih, orang-orang yang mengaku mengklaim dirinya sebagai Habib, ya kan? Modalnya cuma hidung mancung. Punya hidung mancung, ngaku Habib, ya kasak kusuk ke kampung-kampung, ujung-ujungnya minta duit. Nah, akhirnya banyak korban, banyak warga yang tertib, termasuk jamaah saya sendiri, ya Pak Sudani, seorang marinir dengan pangkat Pelda, pembantu Letnan 2, itu tertipu 1 juta oleh seseorang yang mengaku Habib padahal bukan Habib. Awas hati-hati. Nah, pada malam ini saya merasa berkepentingan untuk menjelaskan itu. Apa itu Habib yang sebenarnya? Yuk kita lihat. Tidak setiap sayyid itu disebut Habib. Bahkan tidak setiap keturunan Nabi Muhammad SAW itu boleh disebut Habib. Apabila mereka tidak memenuhi 5 macam kriteria. Apabila 5 macam kriteria ini tidak dipenuhi,
Maka siapapun kalau ngaku Habib itu pasti Habib abal-abal, Habib gadungan. Contoh sekarang kita rame lagi membicarakan namanya Habib Kribo. Itu bukan Habib kalau kata saya mah. Udah bilang kata Ustaz saya Budi, Habib itu. Itu bukan Habib itu. Itu si Kribo Ad-Dajjali, Al-Jurigi, Al-Tololi, Al-Goblogi, Al-Blooni, Al-Juluuni. Siapa yang ngomong? Gua yang ngomong. Ini ceramah gua sama YouTube gua sebar ntar biar dia tahu dengan suara gua. Emang gua takut dia apa? Ayo gue sama gua satu persatu. Tangan kosong ayo. Gua nggak usah pakai tenaga, gua tip 2 menit lang dia. Pakai tenaga capek-capek. Iya teh, petlok aja tuh ke tempat tuja. Amin. Awas. Jadi ada 5 kriteria. Seseorang boleh dipanggil Habib kalau dia memenuhi 5 kriteria. 5 kriteria tersebut yang pertama, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di dalam tubuh orang tersebut mengalir darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara silsilah nasab nyambung muttasil. Ketika dicek ke Robito Alawiyah di Kalibata Jakarta ada namanya tercantum di situ. Itu kriteria pertama. Yang kedua, beragama Islam. Nah, nggak boleh orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, Katolik, Protestan ngaku Habib, nggak boleh karena dia tidak beragama Yang ketiga, kriteria yang ketiga nih, masih ingat nggak? Lupa ya? Karena ini sudah disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab 24 tahun yang lalu saat awal pendirian Front Pembela Islam FPI sekitar tahun 1998 tentang gelar Habib. Jadi apa yang saya jelaskan ini mengulang perkataan beliau. Yang ketiga, kriteria seseorang boleh disebut Habib, kriterianya yang ketiga berakhlakul karimah, berakhlakul mahmudah, dia berakhlak mulia, mewarisi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kategori orang lain orangnya solih, kayak guru kita Habib Abdurrahman bin Padajib itu orang soleh baik, dia tawadu. Saya bisa menilai beliau tawadu orangnya, nggak menunjukkan kehabibannya tapi benar-benar hak. Nah ikuti beliau, kita nggak salah guru ini, insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kriterianya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Al Maturidi. Kalau kita bahas lagi apa itu akidah Ahlus Sunnah Jamaah, panjang lagi, udah saya lewat aja. Ntar untuk pertemuan berikutnya. Kadang-kadang kita kan ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Begitu tanya apa itu Ahlus Sunnah Jamaah, nenek ketehe, nggak tahu aku. Ya kayak tadi, kamu Islam, apa itu Islam? Nggak tahu. Nah jangan sampai begitu. Nah ini perlunya kita ngaji. Insya Allah step by step ilmu kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Dan yang kelima kriterianya yaitu Sufi Alawi atau hakiki. Nah apabila 5 kriteria ini tidak dimiliki oleh seseorang, lalu orang tersebut ngaku Habib, haram kita bilang Habibnya, karena tidak setiap sayyid itu Habib. Contoh, para sayyid Syiah yang ada di Irak dan di Iran itu mereka satupun tidak ada yang dibilang Habib oleh warga di sana. Yang kedua, para sayyid Wahabi, pahamnya Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu para sayyid Wahabi
yang ada di Saudi dan di negara Arab lainnya, itu tidak satu pun ada yang disebut Habib. Atau seperti ya Sayyid, para Sayyid yang pahamnya liberal, yang pahamnya relativisme, skeptisisme, agnostisisme, ateisme, pluralisme, materialisme, nah ini tak jadi rasionalisme. Nah, para Sayyid yang berpaham liberal haram kita nyebut Habibnya, karena paham liberal itu udah kafir. Nah, atau para Sayyid yang jindik, yang munafik. Kafir jindik kan kafir ada 7. Ada kafir juhudi, ada kafir jindik, ada kafir nipaki, ada kafir riddati, ada kafir ni'ami, ada 7. Kita harus paham itu. Kita taunya kafir si Ahok doang. Jangan-jangan kita juga udah kafir nih. Nauzubillah min. Balik. Nah itu. Baik, saya tadi sebelum ke sini saya coret-coret dulu nih. Coret-coret. Nah, coret-coret nih. Baca jangan nih. Baca. Tuh, sebelum ke sini saya coret-coret dapat 3 lembar tuh. Ntar saya bagi ntar nih, tinggal bagi nanti. Tuh, udah fotokopi saya tuh. Ya. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Mari kita simak keterangan Qala Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sub Alawi ijama salak masalaka Al-Alawin ma huwa Alawi. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menjelaskan kalau ada Habib atau Alawi, dia tidak berjalan di jalan leluhurnya, maka dia bukan Habib. Itu namanya Habib durhak. Habib mendurhakai leluhurnya, para datuknya. Nah, itu bukan Habib lagi. Ini kata Syekh, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror, yang kitabnya sering kita baca. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelasnya kalau ada Habib tidak berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia itu bukan Habib. Jadi kriteria yang keempat, Habib itu akidahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti akidahnya Wahabi, akidahnya Mujassimah, akidahnya Musabbihah, atau akidah yang lain, akidah liberal dan sebagainya, itu bukan Habib. Haram kita bilang Habibnya. Nah, ini kita harus paham. Jangan mentah. Ini memang ada orang lewat hidungnya mantung, badan tinggi besar, dibilang Habib. Ya kan? Ada orang lewat nih, tinggi besar, hidung mancung, mata belok, alis kereng, badan putih bersih, pakai sorban panjang, ngambai, pakai udeng, gede banget Vespa. Assalamualaikum, Habib. Orang tersebut dalam hati kata, gua bukan Habib, tahu lo ketipu gua. Jangan gampang-gampang bilang Habib. Karena Habib itu, ya, Habib itu istilah yang masyhur di Hadramaut Yaman sejak berabad-abad lamanya. Itu Habib, istilah yang masyhur di Hadramaut Yaman sejak berabad-abad tahun lamanya. Nah, kalau tidak memenuhi 5 kriteria tersebut, maka siapapun tidak boleh disebut Habib. Kalau guru kita jelas Habib. Jadi konsekuensi. Jadi lebih jelasnya, kalau ada Habib berakidah dengan akidah Syiah, maka dia bukan Habib. Ini si Kribo, itu orang Syiah. Orang Syiah. Kalau menurut penilaian saya secara ilmu, dia udah murtad. Karena si Kribo, Al-Jurigi, Al-Babagigi, dia statement-statementnya kontroversi, bahkan bertolak belakang
bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, bertentangan dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Salah satu di antara statement beliau nih yang saya perhatikan, beliau pernah mengatakan, kalau Anda bersujud kepada Allah tapi Anda tidak bersujud kepada ibu Anda, maka sujud Anda kepada Allah tidak sah. Coba pikir. Dari statement ini berarti mengandung indikasi, kalau kita pahami, mengandung indikasi bahwa si keribo ini menyetarakan perempuan ibu dengan Allah. Itu sudah syirik itu. Memang kita diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Betul nggak? Karena Allah titipkan ridhonya kepada kedua orang tua kita. Allah juga titipkan murkanya kepada orang tua kita. Artinya kalau orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Kalau orang tua kita murka, maka Allah pun murka. Kalau anak durhaka sama orang tua, walaupun tahajud tiap malam sampai tarana dekok kajerok, nabi kailna pesek, itu durhaka, haram masuk neraka. Tapi bukan berarti lalu kemudian mengatakan Anda sujud kepada Allah, tapi Anda tidak sujud kepada perempuan, kepada ibu. Sujud Anda kepada Allah tidak sah. Itu kan mengandung indikasi kesyirikan, menyetarakan Allah dengan makhluknya. Betul? Padahal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak ikut tetap ing dalam olone kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kita baca itu setiap selesai sholat di 10 kali untuk memperkuat akidah kita. Nah, para jamaah, masih banyaklah statement-statement dia yang telah menunjukkan kemurtadan dirinya. Bahkan dia mengatakan, saya akan keluar dari Islam. Sebuah siar kan agama. Sebuah siar juga di neraka paling mau nyilu ya. So dia orang nggak. Musik nonggeng sekalinya. Dek modal itu dalamnya gitu mah. Bang hari ada dalam dunia tuh. Ngeberin. Nggak sabar dia tak ujat dulu meng. Tak kahorina lain. Untungnya tadi mau diciput dua ciput nyawa tak. Kamu kan baik. Dibibul ya kan ya. Jadi konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah itu, dia telah melepaskan kehabibannya. Jadi dia sendiri yang keluar dari barisan leluhurnya, yaitu para Habib, yaitu barisan para Habib atau barisan Alawi. Maka yang seperti itu tidak boleh dipanggil Habib lagi. Jadi para Habib leluhurnya tidak mengeluarkan dia dari barisan Alawi, tidak. Tapi dia sendiri yang melepaskan diri dari Alawi, dari barisan para Habib. Ya terserah dia. Para jamaah, sedikit lagi. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda roh, tentang tanda-tanda orang. Nah, berkali tentang tanda-tanda orang-orang Rofidah, jelas dah. Allahu Akbar. Menyengsarakan. Jadi anak buah Mahfud Simput. Ayo simput tukang tuh. Jadi ketika Rasul ditanya oleh Sayyidina Ali tentang tanda-tanda orang Rofidah atau orang Syiah, maka beliau menjawab begini, yanta'iluna ubba ahlil bait wa laysu kajalik wa ayatu jalika annahum yasubbuna Abu Bakrin wa Umar. Ini jawaban Rasulullah ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Ali tentang Syiah. Apa itu Syiah? Yuk kita lihat kata Rasul. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah SAW, orang-orang Syiah mereka itu seakan-akan mencintai Ahlul Bait. Jadi orang-orang Syiah kalau datang ke kita nih, dia ngomongnya, saya ini para pekerja Ahlul Bait. Justru yang tidak mencintai Ahlul Bait itu orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya mencintai Abu Bakar dan Umar saja. Kamilah yang
para pencinta Ahlul Bait Rasulullah. Ayo ikut kami. Itu orang-orang Syiah kalau datang ke kampung kamu itu ngomongnya. Tapi jangan tertipu, jangan terkelabuhi. Yang dimaksud Syiah menurut mereka bukan Syiah. Maaf, yang dimaksud akidah yang dimaksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut mereka bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah, tapi yang dimaksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh mereka, ya, yang mencintai Ahlul Bait, yang dimaksud Ahlul Bait oleh orang-orang Syiah itu hanya 14 orang, 14 kelompok. Selain itu mereka anggap darahnya halal, wajib dibunuh, hartanya boleh diambil. Termasuk kita ini. Kalau Syiah berkuasa di Indonesia, kita dibantai ini habis. Makanya jangan biarkan Syiah hidup di Indonesia. Takbir! Tarik eswai. Tah rambutan tak ada harna. Nah, si apa? Sibut. Jadi yang dimaksud Ahlul Bait keluarga Rasulullah oleh orang-orang Syiah adalah 14 golongan. 1 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 Sayyidah Fatimah yang dinikahi oleh Sayyidina Ali, yang ketiga 12 orang imam yang diakui oleh mereka, di antara Imam Khomeini. Nah selain mereka seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi itu dianggap sesat semua oleh mereka. Bahaya nggak? Bahaya. Padahal mereka lah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, imam mazhab yang 4. Awas hati-hati. Makanya kalau ada orang Syiah ngomongnya kami ini adalah para pencinta Ahlul Bait, maksudnya Ahlul Bait itu yang 14 tadi. Nah, jangan tertipu kita, jangan terkelabuhi. Sehingga kata Nabi, jadi mereka seakan-akan mencintai Ahlul Bait, padahal tidak demikian. Dan tanda-tanda mereka yaitu mereka suka mencaci maki 2 orang sahabat Nabi yang sangat berjasa terhadap Nabi, yang sangat berjasa terhadap kemajuan Islam, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Orang-orang Syiah itu selalu mencaci Abu Bakar Siddiq, selalu mencaci Umar bin Khattab. Nah, padahal kata Nabi dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Iktadu min ba'di lajaini Abu Bakrin wa Umar." Iktadu bil lajaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kata Nabi, kata Rasulullah, ikuti oleh kalian 2 orang sesudah aku wafat, yaitu Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Jadi kita diperintahkan Rasulullah untuk mengikuti Abu Bakar dan Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau kita perhatikan tersusun dari 3 kalimat. Pertama kalimat ahlun. Kalimat ahlun bisa diartikan golongan, bisa diartikan keluarga, bisa diartikan kelompok. Yang kedua as-sunnah. Apa itu sunnah? Menurut Sultan Aulia Ghusul A'zam Qutbul Alamin As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dimaksud sunnah adalah masannahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qaulan au fi'lan au taqriran, segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah di dalam agama Islam, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan beliau, atau pengakuan beliau, itulah yang disebut sunnah. Yang ketiga tersusun dari kalimat al-jamaah. Jamaah itu apa? Jamaah itu kesepakatan para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Rasulullah. Itulah yang disebut jamaah. Berarti kesimpulannya orang-orang yang berakidah jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang 4, yaitu al-khulafaur rasyidin. Awas, jangan sampai kita ngaku akidah Ahlussunnah Jamaah tapi tarawihnya 8. Itu belum namanya itu. Ngaku akidah Ahlussunnah Jamaah tapi tarawih pengen 8. Kenapa pengen 8? Cepat selesai katanya. Laut, kupret. Coba gua nanya sama lu nih. Nih, ini ada amplop 2 nih. Yang satu isinya 20 juta. Yang satu 8 juta, mau pilih yang mana? 20 juta. Ya pastilah. Kalau milih 8 juta bego lu. Itu urusan dunia. Urusan duit milih yang gede, tapi urusan pahala ibadah milih yang kecil 8, kupret. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang mencintai Ahlul Bait itu bukan orang Syiah, tapi yang mencintai Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita semua. Cinta Rasul.
Cinta Ahlul Bait. Cinta anak cucu beliau. Cinta keturunan beliau. Cinta para ulama pewaris beliau. Takbir. Siap bela Rasul. Siap bela keluarga Rasul. Siap bela anak cucu Rasul. Siap bela juriah Rasul. Siap bela para ulama yang lurus. Siap ganyang ulama yang koprak. Tewak. Para jamaah terakhir nih. Hampura pisannya. Ini soal menang dulu capek ya. Sampai kan capek. Aing pundung ada tangis ya. Aing capek tulis. Ya hampura belum lagi. Pokoknya mah anu sabar ngajina kok. Ku abdi didoakeun sing diampura dosa. Amin. Bersih dosa seperti bayi baru lahir. Amin. Ketahuilah bahwa tidak setiap sayyid disebut Habib dan tidak setiap keturunan Nabi Muhammad SAW itu boleh disebut Habib. Contohnya tadi para sayyid Syiah di Irak dan di Iran, para sayyid Wahabi di Saudi dan di negara-negara Arab lainnya yang notabene mereka sudah ikut Wahabi. Kemudian para sayyid yang kafir, kemudian para sayyid yang berpaham liberal seperti paham relativisme, paham skeptisisme, paham agnostisisme, paham apalagi ateisme, paham pluralisme, paham sekularisme, paham materialisme, paham rasionalisme. Kemudian para sayyid yang jindik, yang munafik. Apabila ada sayyid seperti tersebut di negeri manapun, maka mereka haram disebut Habib. Jadi kita nyebut Habibnya saja dosa haram. Apa itu haram? Haram itu ma yusabu ala tarkuhu wa yu'aqabu ala fi'luhu. Itu pengertian haram menurut keterangan dalam kitab Al-Waraqat. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram itu sesuatu yang apabila ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan itulah definisi haram para jamaah. Nah, ini yang saya sampaikan, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh guru kita tercinta Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kapan itu? Pada pengajian IBHRS 24 tahun yang lalu saat awal pendirian Front Pembela Islam atau FPI sekitar tahun 1998 tentang gelar Habib. Jadi ini jelas nggak nih? Jelas. Hati-hati. Ini Bang Nigul ini kalau dilihat fisik ini kayak Habib. Tapi jangan dibilang Habib, jangan. Bilang Aden. Aden itu singkatan, ada kepanjangannya. Pengen tahu nggak nih? Hanya anak. Dennya Denok. Anak Denok. Yuk, terakhir saya ngajak kita baca sholawat untuk keselamatan Imam Besar Habib Rizik Syihab dan untuk keselamatan Habib Bahar bin Sumait. Sebenarnya bukan Semit ya, Sumait ya. Sumait sebenarnya bukan Semit. Ya, baik. Kita baca sholawat kepada Rasulullah. Kita mohon dengan barokah, karomah, sababiyah, keagungan kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Semoga Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, juga Al-Habib Bahar bin Sumait, dan para habaib yang lainnya, para ulama yang lainnya, termasuk kita semuanya yang istiqomah dalam menegakkan ajaran Islam, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dalam menegakkan kebenaran keadilan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan, selalu diberikan kesehatan yang manfaat, yang barokah untuk ibadah, dan mudah-mudahan dikuatkan jiwa raga kita, zahir batin kita, iman kita, fisik kita, ibadah kita, ekonomi kita, semuanya dikuatkan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita mulai. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tansuru biha Habib Rizik Syihab. Salatan tansuru biha Habib Bahar bin Sumait wa man ma'ahuma minal
والعيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع يوم الحساب صلاة تنصر بها حبيب رزق شهاب صلاة تنصر بها حبيب بهار بن سميد ومن معهما من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب darah daging habaib, darah dagingnya Nabi dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati merangi yang menyakiti habaib dan ulama kekasih Nabi, para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wahai musuh-musuhku, Syahid aku rindu dengan membela habaib dan ulama panutan kalbu, dengan membela habaib dan ulama panutan kami. Kami siap perang membela habaib kami. Kami siap mati membela ulama kami. Mati syahid adalah cita-cita kami. Ridho Allah adalah tujuan kami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad, manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ah karami. Manusia paling tampan Nabi kita Muhammad, paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib
kullihim paling bagus akhlaknya Nabi kita Muhammad paling indah paras wajahnya Nabi kita Muhammad paling tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad paling tinggi pangkatnya Nabi kita Muhammad Maulaya sholli wasallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul Nabi Yuna Qudratun Linnasi lajimatun Nabi Yuna Rahmatun Lil kauni syamilatun Nabi Yuna Mustafa min ramil basyari Nabi Yuna Mustafa min ajmali suwari. Sekali lagi mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni bersih. Segala kita, maksud kita, tujuan kita, baik urusan dunia akhirat oleh Allah dikabulkan. Dimudahkan. Amin ya Allah. Jadi sekali lagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Demikian dari saya Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah. Amin ya Allah. Ilmu yang barokah, dengan ilmu yang manfaat, dengan ilmu yang berguna, dengan ilmu yang disertai hidayah, dengan ilmu yang dapat bisa menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.